Maafkan Mama atas peristiwa yang terjadi ini, sehingga membuat kalian bersedih, kecewa, bahkan kelelahan. Berlinang air mata, Mami Linda bacakan nota pembelaan, sedih saat mengingat anak-anaknya. Linda Pujiastuti membacakan nota pembelaan pledoi usai dituntut 18 tahun penjara atas kasus peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu, tanggal 5 April tahun 2023. Saya akan membacakan nota pembelaan yang saya tulis di Rutan Polres Jakarta Barat yang saya beri judul Setitik Harapan di Ruang Sempit. Di mana hal ini membuat keluarga saya, terutama anak-anak saya, menjadi depresi. Pada kesempatan ini saya juga memohon kepada keluarga saya, terutama anak-anak saya, maafkan Mama atas peristiwa yang terjadi ini, sehingga membuat kalian bersedih, kecewa, bahkan kelelahan. Mama juga memohon maaf dan memohon ampunan kepada kalian, karena Mama belum bisa menemani kalian melewati setiap pertumbuhan kejadian dan perkara yang akan kami jalani dalam kehidupan kalian ke depannya. Sambil menangis, Linda menyampaikan permintaan maaf kepada anak-anaknya karena merasa telah mengecewakan akibat terjerat kasus tersebut. Linda Pujiastuti alias Mami Linda menangis mengingat anaknya setelah dirinya terjerat kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan ex-Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Linda meminta maaf atas kasusnya tersebut sehingga tidak bisa menemani proses pertumbuhan anaknya. Wanita yang mengaku istri siri Irjen Teddy Minahasa itu meminta anak-anaknya tetap saling menjaga dan mengasihi selama dirinya dihukum atas kasus narkoba tersebut. Sama seperti ayat Alkitab di atas, Mama juga berharap bahwa kalian dapat bertumbuh menjadi seorang yang saling mengasihi, jujur, dan saling menjaga satu sama lainnya. Mami Linda mengatakan terjeratnya dirinya dalam pusaran kasus narkoba berawal saat ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa yang meminta mencarikan lawan atau pembeli narkoba. Namun, saat kasus ini terungkap dan masuk ke persidangan, Irjen Teddy Minahasa malah memfitnah dirinya sebagai bandar narkoba. Saya menjalankan perintah Bapak Teddy Minahasa untuk mencarikan lawan dan berhasil mendapatkan 350 juta rupiah, di mana Bapak Teddy meminta saya untuk menyerahkan uang tersebut kepada Dodi. Di mana dalam persidangan yang berlangsung, malah saya dituduh sebagai seorang bandar narkoba, yang dimana dikatakan oleh Bapak Teddy Minahasa bahwa beliau tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah memberikan perintah untuk mencarikan lawan atau mencarikan pembeli. Pada akhirnya saya difitnah oleh Pak Teddy Minahasa dengan dalih sakit hati karena dikatakan bahwa saya tidak telah menipu beliau. Padahal tahun 2019 saya saat gagal penyelidikan di Laut Cina Selatan yang beliau lakukan bersama saya saat masih berada di kapal, saya sudah meminta maaf karena belum berhasil, dan saat itu juga beliau berkata sudah ikhlas dan memaafkan saya. Namun pada persidangan ini, beliau terus menyudutkan saya, seolah-olah saya adalah seorang bandar narkoba yang besar, sehingga perlu dilakukan skenario penjebakan seorang jenderal yang besar dan aktif. Padahal sudah jelas dalam pesan singkat tersebut, beliaulah yang menyuruh saya. Majelis hakim yang saya muliakan, yang terhormat jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, tuduhan itu ditujukan Teddy dengan alasan sakit hati karena Mami Linda disebut telah menipu. Lebih lanjut, Linda menyebut dirinya sudah berkata jujur dengan disertai bukti-bukti yang ada. Dia pun meminta majelis hakim untuk bisa memutuskan seadil-adilnya. Untuk informasi, Linda Pujiastuti alias Mami Linda dituntut 18 tahun penjara dan denda 2 rupiah miliar terkait kasus peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa. Tuntutan itu dilayangkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023. Dalam tuntutannya, JPU meyakini Linda bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu.
JPU pun menyimpulkan bahwa Linda terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh sebab itu, JPU meminta agar majelis hakim menyatakan Linda Pugiastuti alias Anita Cepu Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.